Now over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. Kali ini kita akan membahas materi tentang tablik. Apakah teman-teman tahu apakah itu tablik? Jadi menurut bahasa, tablik berasal dari kata balaho yubalihu tablihon, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Makna lain adalah ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Adapun penyampai yang disebut mubalik untuk laki-laki dan juga mubalihoh untuk perempuan. Tablik memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu: 1. Menyampaikan aturan Islam, baik dari yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis, untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam kepada manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, bagian dari dakwah Islamiyah yaitu tulisan dan lisan untuk disampaikan kepada pihak lain. Yang keempat, yaitu menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui, dipahami dan diamalkan isinya. Yang kelima, yaitu sebuah profesi yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Berikut dalil adanya tabligh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahsaunahu wa la yahsauna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah atau para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada para manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemberi peringatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Ketentuan tablik: A. Dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. B. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para jamaah. C. Mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. D. Materi tablik yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. E. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaah. F. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Mbak, tata cara tentang tabligh gimana? Tata cara tentang tabligh diantaranya yaitu: 1. Mengajak orang terdekat terlebih dahulu menuju profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat yang luas, sebab keluarga merupakan kunci sukses. Karena pihak lain melihat dulu pribadi dan keluarganya. Perhatikan isi kandungan Quran Surat Asy-Syaff ayat 2-3 dan Quran Surat Luqman ayat 12-19. 2. Dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu, perlu pendekatan dan strategi yang beragam. Apalagi kondisi saat ini yang serba cepat, praktis, dan canggih. Semua itu mengharuskan adanya perubahan tabligh dalam Quran Surat Al-Mudaththir
ayat 1-7. 3. Mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tablik dapat terlaksanakan dengan baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat, serta adanya segmen tablik yang jelas antara mubalik satu dengan yang lainnya, sehingga semua lapisan masyarakat terkena sasaran tablik. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Berikut ini beberapa kepribadian dai yang perlu diubah. Yang pertama, lemah sikap atau tidak tegas, sehingga mengantarkan hancurnya kepribadian. Yang kedua, lemah hati sehingga menyebabkan rapuhnya cita-cita. Yang ketiga, lemah pikiran menjadikan problematika tidak cepat terselesaikan. Yang keempat, lemah iman yang mengakibatkan begitu mudah masuknya bujuk rayu, nafsu, dan godaan duniawi. Perlu adanya perubahan strategi tablik dalam masyarakat modern, apalagi didasari realitas tentang adanya tantangan-tantangan sosial dan budaya yang semakin kompleks, sehingga model dan pola tablik relevan dengan kebutuhan zaman. Akhirnya, umat ini memiliki jati diri yang mantap yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kepribadian umat yang teguh, kokoh, dan kuat, serta seimbang capaian lahir batin, dunia akhirat, sekaligus terpadu iman takwanya, baik amal ibadahnya, serta santun akhlaknya, atau syamil dan kafah. Kedua, pola hidupnya selalu menebar kedamaian untuk semua, tegak lurus di atas kebenaran dan keadilan, serta bersemangat menerapkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, damai, santun, dan menerapkan untuk semua. Ketiga, mengedepankan model atau pola tablik yang bernafaskan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bijak, beradab, dan modern. Sedangkan tata caranya perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bil lisani wal hal, contoh dan teladan uswatun hasanah, dan manajemen yang baik, amal jama'i. 3. Peragaan atau praktik tablik. 1. Tahap persiapan, yaitu rujuk dan pelajari materi tablik agar sesuai dengan kebutuhan jamaah atau audiens. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu informasi yang disampaikan harus praktis, singkat, dan serba cepat, serta menggunakan bahasa yang sederhana, mengajak jamaah berdiskusi, mengandalkan logika dan akal sehat, serta menghindari gaya yang menggurui, memaksa, atau bahkan menekan. Yang ketiga, tahap konsolidasi, yaitu pemantapan materi tablik dalam bentuk kesimpulan.